Bismillah. Kita mulai pemakamannya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. 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 Tiba-tiba keluar air begitu. Hah? Kenapa tiba-tiba air, Masya Allah? Gak tahu, makanya saya kaget nih, Pak. Apa jangan-jangan mata airnya kena pacul kali ya? Bisa jadi atuh ya neta teh, terus kumaha tuh? Ayo, Pak. Kita taruh di keranda lagi, Pak. Ya, Pak. Taruh dulu aja, taruh. Pasti ini adalah azab untuk orang yang guna-guna aku. Ti, aku yakin kalau kamu ikutan investasi di perusahaan ini, kamu bakalan dapat untung gede banget. Jangankan dapat tahunan dan bulanan, bahkan kita bisa dapat harian loh, Ti. Wah, kalau bisa dapat untung harian kayak gitu enak banget ya. Iya. Aku mau ikut nggak ngerti. Oh, gimana sih, Ti? Kan ada aku. Ngapain kamu takut? Kamu tinggal setor aja uangnya ke aku. Ti, masa kamu masih nggak percaya diri? Nih, sekarang gini. Kamu lihat sekarang. Aku ini udah berhasil kan? Tuh, lihat. Perhiasan yang aku punya. Ini masih banyak lagi di rumah, Ti. Dan nggak cuman itu, Ti. Di bank aku aja tuh alhamdulillah. Aku udah banyak banget dapat dari investasi ini. Dan nggak cuman umroh 2-3 kali itu tuh bisa dalam setahun, Ti. Tuh, udahlah jangan kebanyakan mikir, Ti. Aku tuh ya nggak mungkin deh sembarangan ngajak orang. Aku bener-bener ngajak kamu karena aku tuh percaya kamu tuh bakalan sukses, Ti. Sama kayak aku percaya tuh sama Bu Yuli, Bu Elsa, Jang Tina. Jadi emang mereka bisa kayak itu karena ikut investasi ini sama kamu? Aduh, ya iyalah, Ti. Walaupun suami mereka orang berada, tapi mereka tetap mau invest loh. Nah, kamu lihat sendiri buktinya. Makin banyak duitnya mereka. Iya, aku juga mau sih sebenarnya ikut investasi ini. Tapi masalahnya aku belum punya uang. Nanti kalau aku punya uang, aku ikut gabung deh. Jangan kelamaan, Ti. Kamu mendingan sekolahin aja tuh rumah sama tanah kamu. Biar duitnya bisa diputar. Ya kan? Alhamdulillah, terima kasih ya, Mai. Udah nemenin aku seharian ini di yayasan, tapi nggak perlu repot-repot. Aku udah nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah nginep lagi di yayasan. Di, apaan maksudnya nggak apa-apa gitu? Ya beneran udah nggak apa-apa, karena aku nggak mau ngerepotin kamu terus kayak aku bisa sendiri. Oh, jadi maksud Aini gitu. Aini nggak mau ada aku karena ngerepotin gitu di yayasan, ha? Enggak, bukan maksudnya kayak gitu. Aku serba salah banget ngomong sama kamu. Terserah deh. Mbak Kece, serius banget kayaknya ngobrolnya. Lagi ngobrolin apa? Iya, emang kunci utama sukses itu harus serius. Hidup nggak bisa dibercandain. Setuju banget sama omongannya Surti. Ti, kamu sekarang jadi makin bijak loh. Ya udah ini. Mau kemana sih? Enggak. Lepas, sakit ya. Kita permisi dulu ya. Jadi gitu, pokoknya secepatnya ya. Perasaan mereka kayak akrab. Tapi kenapa di vision aku mereka berantem? Tenang saja. Kedua orang itu tidak akan terjadi apa-apa. Saya nggak akan percaya lagi sama kamu, dan saya nggak akan ngedengerin kamu. Kamu harus percaya padaku. Saya nggak akan percaya lagi sama kamu, dan saya nggak mau percaya. Mau apaan sih? Kamu ngomong sama siapa? Serem banget deh. Oh enggak.
Enggak ada apa-apa. Udah mending kita ke yayasan aja yuk. Nggak usah dipikirin. Nggak penting yuk. Tadi gimana? Barangnya bagus tahu. Mas Darsan! Mas! Mas! Jadi ada apa? Teriak-teriak nyari emas, ada apa? Mas, duduk dulu deh. Aku tuh baru ketemu Warsi. Terus aku ditawarin investasi yang menjanjikan sama Warsi. Investasi? Pakai uang siapa, deh? Iya, kita gadein aja aset kita ini. Aku yakin pasti bisa dapetin untung. Dek, surat tanah itu buat tabungan kita di hari tua. Justru itu sayang, makanya. Jadi surat tanah itu kita gadein, terus kita puterin lagi jadi duit, dan aku yakin keuntungannya bisa 10 kali lipat. Atau mungkin bisa 100 kali lipat. Mas, ayolah. Kan aset itu atas nama kita berdua. Dan kesempatan kayak gini tuh gak datang 2 kali sayang. Ya sudah. Tapi ingat ya, kalau sudah untung, kamu langsung tebus, ya? Iya pastilah, pasti aku langsung tembus sayang. Aku juga kepikiran supaya dapat untung yang lebih besar, aku mau jual semua perhiasan dan ambil semua tabungan aku untuk aku investasiin. Kalau itu Mas nggak setuju, Dek. Dek, investasi itu satu-satu. Lagian udah cukup dong. Surat tanah kamu gadein itu udah cukup banyak. Jadi seumpamanya kamu rugi, nggak rugi-rugi banget. Itu maksud Mas. Mas, kamu kenapa sih? Jadi orang tuh selalu pesimis terus. Sekali-sekali optimis dong sayang. Kalau kamu selalu pesimis, di saat kita mau melangkah, terus kamu selalu ragu, kita bakalan stuck terus. Kita nggak akan maju. Sayang, kamu lihat tuh hasilnya. Kayak Ibu Yuli, terus kayak Ibu Elsa. Itu mereka semua kaya itu gara-gara apa? Ya gara-gara investasi di Warsi. Ya sudah. Atur gimana baiknya ya. Makasih ya sayangnya gitu dong. Bagus sih format absen barunya. Iya, ini Lik, Ri, kalian harus tahu ini. Kenapa, Mai? Jadi tadi, Aini tuh aneh banget. Bener-bener aneh. Ih, aduh aku takut banget deh kalau nginget lagi. Pas tadi aku jalan balik dari donatur sama Aini, tiba-tiba Aini kayak ngobrol sama orang. Dia debat sama orang, padahal itu gak ada siapa-siapa, cuma ada aku sama Aini doang. Apa mungkin Aini didatengin lagi ya sama sosok nenek-nenek itu? Kan emang cuma Aini yang bisa lihat. Nenek-nenek yang suara ketawanya serem banget itu kan. Itu sebenarnya siapa sih? Kalau emang Aini ngeliat nenek itu lagi, fix itu jelmaan jin. Kita kan nggak tahu sebenarnya sosok itu tuh sebenarnya apa atau siapa. Kita juga nggak tahu sebenarnya dia baik atau jahat. Ya, tapi tetap aja kita harus waspada, Lik. Aku setuju sama kamu, Ri. Emang dia udah pernah bantuin kita ngelawan jin, tapi aku nggak mau hal itu memperdaya kita. Apalagi Aini. Mai, pokoknya selama kamu lagi sama Aini, aku minta tolong ya. Apapun yang kejadian tuh kamu tolong kabarin aku. Kapan aja, aku pasti bakal standby 24 jam. Ya, kalau emang ada Apanya standby 24 jam? Yang depan kompleks apotik. Apotek baru, iya. Dia sekarang bukanya 24 jam kan ya, Mai? Iya. Jadi Maya lagi ngasih tauin ke kita kalau Baru banget kan udah pelangin tuh. Iya itu loh yang depan kompleks, kamu tau nggak? Itu. Oh belum tau ya? Aduh, uang segepok gini kayaknya bakal lama-lama jadi banyak. Kayaknya aku harus pakai mobil pick up deh buat angkut mobil. Lu ngapa cengar-cengir sendirian? Macam kayak orang stres lu. Hai, ibu tanya honya, kamu teh pasti habis dari banknya. Tante amplop, sini teh duit? Iya, emang tadi aku dari bank, terus aku habis ambil semua tabungan aku.
Udah gitu aku gak ada surat rumah sama semua perhiasan aku. Maaf nih Mbak Surti, kalau boleh tahu itu lagi dalam rangka apa nih? Diambil duitnya semuanya. Ada yang sakit butuh berobat banyak gitu duitnya. Jangan ngomong sembarangan, gak boleh ngedoain orang yang jahat-jahat ya. Nggak ada niat buat doain. Ya nggak ada lah. Ini tuh karena aku itu ikut investasi warsi. Jadi makanya tuh hasilnya segini, gak apa-apa, nanti lama-lama jadi banyak. Astagfirullahaladzim, Surti. Lu kagak ngerti begonoan tuh apa investasi begono. Kalau saran gue mah ya, lu kagak usah ikut-ikutan dah. Hati-hati lu ntar ketipu lagi lu. Bener teh apa kata Yen atunya. Apalagi kamu teh sampai gadein surat tanah, jual emas gitu. Mending oke lamun rek investasi mah saeutik alias sedikit-dikit gitu. Bener. Iya emang bener sih, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya tapi kalau kitanya nggak berani nanggung-nanggung, kapan kayanya, kapan punya uang banyak. Tapi kan udahlah, nggak usah banyak ngomong. Permisi ya. Ya elet tuh bocah ya dikasih tahu sama yang tuaan, tambang banget roman-romannya. Oh ya, ini uangnya sebagian cash, sebagian lagi ini udah ditransfer tadi di bank. Nah ini buktinya. Sip. Nanti aku segera setorin uang kamu ini sebagai investasi kamu ya. Aku pengen cepet-cepet ngerasain hasilnya deh. Oh, kamu tenang aja. Kamu pasti nggak akan nyesel. Tapi kamu harus tanda tangan dulu surat persetujuan ini ya. Nah kamu tanda tangannya di tempat yang ini ya. Karena kalau enggak, aku nggak bisa masukin nama kamu sebagai member di mesin investasi ini. Lagi pula kalau makin lama ditunggu nanti makin lama juga cuannya, ya kan? Ya. Oh iya. Nih, kalau aku mah cepet aja lah. Oke, kalau gitu bagus deh. Kita tinggal tunggu hasilnya dengan tenang. Oke? Sama ini kayak boleh deh, kita masak ini pakai bayam enak kali ya, Mai? Boleh, ini sama tahu juga deh. Ya udah. Kayak enak deh. Bawang putih. Surti. Amazing. Lihat tuh. Dia macam kayak selir-selir zaman kerajaan begono. Pagi-pagi udah dandan, cakep bener lu. Daripada mana? Maksud gue dari mana? Mau kemana begono? Nggak kemana-mana, cuma tadi dari showroom aja. Soalnya aku pengen beli mobil yang kekinian. Wow. Surti, kamu teh ente jadi ikut investasi? Bukannya baru kemarin sorenya kamu teh bilang cina semua uang kamu teh mau diinvestasikan gitu. Iput, aduh tenang aja deh. Sebentar lagi aku bakalan ketiban runtuhan durian yang banyak. Bonyok dong. Iya. Bukan bonyok lagi Yen, tapi pejet. Oh ya, Aini, dulu kan kamu kerja di perumahan itu kan? Kamu tahu nggak sih ada arsitektur nggak ya di sana? Kayaknya aku pengen bikin rumah aku jadi tingkat 12. Wow. Kenapa? Oh, sama sekalian satu lagi buat semuanya nih. Kalau ada satpam, ya atau misalnya tetangga-tetangga yang punya tanah kosong atau misalnya punya kafling, tolong kabarin aku ya, biar aku yang beli semua. Wow, pokoknya mah. Tapi maaf ya, aku cuma nanya aja Mbak Surti. Kamu nggak lagi kenapa-napa kan? Takutnya halu atau Ibu ya, nggak mungkin lah, nggak mungkin halu. Ini real loh kenyataan. Sebentar lagi aku akan kaya, aku akan punya uang banyak dan semua barang-barang yang tadi aku sebut itu nanti aku beli semuanya. ya Allah Mbak, coba deh dipikir-pikir lagi kalau mau investasi. Hati-hati, banyak investasi bodong zaman sekarang. Lebih baik investasi ke mungkin ke emas atau ke apa, jangan sampai gadain tanah, sayang kan, kasihan. Bener tuh kata Aini. Ih, mau kasih tahu.
Lu hati-hati ikut begonoan, ntar lu ketipu lagi. Ah bener teh atuh. Jangan sampai kamu teh jadi korban penipuan gitu. Aduh, udahlah ya. Aku kesini bukan untuk diceramahin sama kalian, bukan untuk beli barang-barang kalian. Aku tuh kesini cuma pengen tanya itu arsitek sama tadi apa? Oh, tanah atau kafling. Udahlah ya, kalian gak usah iri sama aku. Permisi. Ya Allah, tuh bocah kayaknya tidurnya salah miring kemarin. Tuh pakai bantal meureun. Bisa jadi. Udah biarin aja lah Bu Yayan. Masih aja gak aktif nomor teleponnya. Kemana sih dia ngilang? Gak jelas banget. Gak ada kabar lagi. Dek, gimana? Yang kamu janjiin keuntungan bisa 10 sampai 100 kali lipat. Terus kapan kamu mau nebus surat tanah kita? Aduh udahlah mas, kamu tenang-tenang aja terima beres. Kalau ada uangnya pasti aku kasih ke kamu. Gimana mau beres? Hah? Coba, sekarang kamu sudah ambil semua tabungan kamu sampai habis. Terus mana keuntungan yang tiap hari mana? Ya udah sabar dong, aku lagi usahain ini. Kamu bisa nggak sih kalau misalkan diem gitu nggak usah bawel? Serah. Kamu bilang Mas Bawel terserah. Tapi kamu sadar lihat kondisi kita sekarang. Beli beras nggak bisa. Mau masak, beli gas nggak bisa. Bayar listrik juga nggak bisa. Dan satu lagi, nggak bisa kirim uang ke orang tua kamu dan orang tuaku. Alah udah berisik. Bisa diem nggak sih kamu? Aku juga lagi pusing tau nggak? Wah. Ti, Surti. Kenapa ya nggak bisa dihubungin? Aku harus temui itu si Warsi. Perasaan kemarin ada yang sesumbar dah mau beli mobil baru. Ih, hari gini nih, gue lihat dia masih jalan aja numpang betisnya. Kemana mobil barunya? Kamu teh bener pisan Yen. Heh, aku emang pengen beli mobil baru. Ya tapi sabar aja. Investasi itu nggak bisa langsung cair, ngerti? Aduh, atuh lamun kitu mah nya ngapain investasi? Mendingan oke nabung di bank, bener teh Yen? Kalau gua kate nih, lu tuh hati-hati. Pan lu kagak ngerti, ya pan? Apa jangan-jangan lu udah ketipu sama si Warsi? Sial. Kenapa Bu Yayan malah ngingetin soal itu sih? Aku kan jadi takut. Aduh udahlah ya. Aku nggak punya waktu untuk ladenin kalian semua. Permisi. Bu Yayan, Bu Ibu suka banget nih mancing-mancing orang marah. Lihat, Mbak Surti tuh, mukanya udah kenceng banget kayak mau nelan orang. Hah? Macam kayak singa barong nih. Jadi serem. Iya, lagian Bu Yayan sama Bu Iput bisa nggak sih sehari aja nggak julitin orang, nggak ngurusin hidup orang lain. Mai, lu kayak kagak tahu aja mereka berdua nih, Mai. Hari-hari kan vitaminnya ngomel, ngejulit. Kalau sehari kagak ngomel tuh bibir pecah-pecah dari awan, Mai. Hah? Seminggu udah dirawat di UGD. Hah? Intensif lagi. Aduh. Ini tuh bukan gibah namanya. Ini lagi klarifikasi. Itu salah gue di mana coba? Ya itu sama aja Bu Yayen, ngegibah juga namanya. Ih, Tasep. Nggak usah tuh kamu teh cicing, tong pipi lueun. Warsi! Warsi! Buka pintunya! Kenapa chat aku nggak dibales? Warsi! Warsi, buka! Cari Warsi lagi? Ah? Cari Warsi lagi? Iya, Mbak lihat dia nggak? Kayaknya orangnya belum pulang deh. Saya juga nggak tahu dia perginya kapan. Apa jangan-jangan dia pulang kampung ya? Apa mungkin dia emang beneran ada di sana? Soalnya ini udah 2 kalinya aku kesini dan Warsi nggak pernah ada. Kamu udah coba telepon belum? Wah, jangan telepon. Chatting aja semua udah aku coba. Tapi mati handphonenya nggak aktif. Jangan-jangan dia kenapa-napa lagi.
Iya juga. Apa terjadi sesuatu ya sama si Warsi? Aduh, nggak bisa kayak gini nih. Mau gimana pun dia tetap harus tanggung jawab sama investasi aku. Ya udah, kamu mending cek rumah orang tuanya. Siapa tahu dia di sana. Saya sih nggak tahu ya alamat pastinya di mana. Cuma nggak jauh kok dari kampung sini. Ya udah, makasih ya Mbak. Kalau gitu nanti aku balik lagi ke sini ya. Mari Mbak. Ibu Yuli, Bu Elsa. Iya, Ti, ada apa? Aku mau tanya Warsi dong. Oh, Warsi, yang rumahnya di blok sana. Emangnya kenapa, Ti? Iya benar, Warsi yang tinggal di sana. Dari kemarin aku cariin dia. Terus aku pengen tanya soal investasi itu. Soalnya dia janji mau kasih keuntungan untuk investasi. Ibu-ibu tahu nggak sih Warsi di mana? Terus investasi ibu-ibu semua ini gimana? Aman? Investasi? Iya. Kamu nggak ngerti maksud kamu? Katanya si Warsi, Ibu Yuli sama Ibu Elsa ini ikut investasi. Makanya ibu-ibu tuh bisa kaya raya kayak gini. Mana ada saya ikut investasi di kampung gini. Orang suami saya aja kerja di bank. Jadi saya investasinya di bank. Saya juga investasinya emas, Ti. Apalagi Jeng Elsa. Dia malah nggak pakai investasi-investasian. Jeng Elsa kaya dari jualan online. Yaudah ya, Ti, duluan ya. Iya. Warsi! Warsi! Warsi, buka pintunya, keluar Warsi! Ya ampun, Ti. Apaan lagi sih? Enggak, ini loh, Warsi tuh nipu gue. Soalnya uang gue dibawa kabur sama dia. Itu Warsi. Oh iya. Mau kemana sih ini enggak? Ih, lepasin. Sakit deh. Biarin. Lo tuh kurang ajar tau gak sih? Lo janji sama gue untuk kasih keuntungan ya investasi. Tapi mana sekarang buktinya? Lo susah dihubungin. Mana duit gue? Balikin duit gue sekarang. Balikin. Apaan sih? Berisik banget lo berdua. Naon ya teh? Ini nih, Warsi nipu Surti. Saya mah juga nggak ngerti. Lu udah liatin aja dulu. Mana duit gue? Balikin. Ya nggak bisa. Usaha investasi aku gagal. Jadi nggak ada untungnya. Hah? Apa? Lo ngomong apa? Investasinya gagal. Gue gak mau tahu. Pokoknya lo balikin sekarang duit gue. Baca. Ini surat yang udah kamu tanda tanganin. Di sini tertulis jelas bahwa setiap usaha investasi itu ada resikonya. Dan kamu udah setujuin di sini kalau nanti ada kerugian apapun, aku nggak akan pernah bertanggung jawab. Iya, lo nipu gue tau gak sih? Lo kurang ajar. Lo tau gak? Lo pakai nama Ibu Yuli buat ngebujuk gue. Sekarang mana buktinya? Mana? Pan? Apa kata gue juga? Kena tipu kan lo? Kita teh udah bilangin atunya jangan semua mau dijual buat invest. Ketipu ogening tak kamu teh. Balikin duit gue gak mau tahu. Lepasin, balikin semuanya. Bagaimana? Berhenti. Lazim ibu kenapa nggak dipisahin sih? Udah cukup. Waduh, bagaimana orang kita udah ingetin dia, tapi dianya tambeng. Kita juga tuh bingung misahkan anaknya. Cuman aku bingung banget ya, Lik. Nggak tahu, aku sekarang tuh jadinya kayak nyesel. Harusnya aku nasehatin, kalau kayak gini kan jadi dia yang rugi, kasihan. Terus apa lagi, Ai? Mulai deh kebiasaan kamu tuh selalu nyalahin diri kamu sendiri. Kan kamu udah ngelakuin tugas kamu, Ai. Kamu udah ingetin dia. Kamu nggak bisa terus-terusan gitu dong, Ai. Nggak bisa, Lik. Selagi kita bisa bantu, kita kasih tahu, kita kasih masukan, ya kenapa nggak kita bantu? Kita sebagai manusia emang udah tugasnya buat ngingetin satu sama lain. Tapi kamu juga harus sadar, Ai, kalau pada akhirnya keputusannya ada di orang itu lagi. Lagian kan Bu Yayan juga udah nasehatin, tapi Mbak Surtinya aja yang masih ngotot. Udah, kamu jangan kebiasaan keras sama diri kamu sendiri gini.
Saatnya kamu pulang. Aku tunggu. Ayo. Hai. Masih baik. Kamu kenapa, Hai? Aku... Kenapa? Hai, barusan kamu kayak orang linglung. Ini kita di jalan, kamu nggak sadar. Kamu nggak lihat tadi ada motor mau lewat. Masa sih? Tadi aku juga lagi... Ya, apa? Dengar suara nenek-nenek itu lagi. Aku juga barusan denger, Hai. Kayaknya dia sebenarnya jahat ke kamu. Siapapun kamu, kenapa kamu mempermainkan aku kayak gini? Aku bahkan nggak tahu harus percaya yang mana. Aku nggak tahu kamu baik atau enggak. Aduh, gimana ini? Kena tipu lagi. Udah gak punya apa-apa lagi. Investasi bodong dasar. Mas! Mas! Ada apa di Surti? Hah? Ada apa? Ini mas, investasi aku gagal. Udah gitu Warsi nggak mau tanggung jawab. Dia nggak mau balikin semua uang aku yang hilang. Gagal? Iya. Terus surat tanah kita di mana? Ya itu. Mas! Mas! Tolong! 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 Mas! Mas bangun mas, kamu kenapa? Tolong! Ya Allah, Mas. Tolong, angkat dong! Dan kita bawa Mas Arsen ke rumah sakit ya. Iya, ya Allah. Mas! Mas kayak gini sih. Dani, bagaimana tuh keadaannya si Darsan? Hah? Kabarnya lu sama Bang Bro Fahri yang ngantar ke rumah sakit, Bugono? Iya emang. Kayaknya sih Bang Darsan tuh kena stroke deh. Ya eleh, kalau gua kata nih Maya, itu lakinya si Surti stroke gegara investasinya si Warsi yang gatot, gagal total, Bugono. Iya bener tuh. Kesian Mbak Surti. Ibarat kata nih udah jatuh ketimbang tangga sama genteng-gentengnya. Mana kagak ada mau tanggung jawab lagi. Nah, itu dia. Kita kan udah berkali-kali ngasih tahu sama si Surti, Bugono, jangan ikut investasi, ya pan? Nah sekarang nih, Banda Bures, lakinya kena stroke. Kan repot sendiri dia. Kamu teh bener pisan atuh yen kumaha henteu stres nepi ka stroke kitu nya. Eta teh hartana teh beak kitu habis-habisan dijual. Kita kasih tahu ge henteu ngaguguk kalah nyombong teu karuan. Ya emang juga sih ya si Surti. Nih kalau begini, supaya kagak jatuh korban lagi, kita kudu datengin tuh si Warsi. Ya, Bener atuh, kasihannya eta teh si Surti. Jadi kita teh harus kasih pelajaran tah si Warsi. Iya tapi dia jangan udah langsung. deh. Bentar dulu. Jangan main kasar, jangan main kasar. Pelan-pelan kalau ngomong. Kan pelan itu jadinya drama, bukan ngelabrak. Kagak. Tunggu. Gue buat. Pasti ada jotos lagi nih. Ayo. Mumpung sepi, gue susul aja tuh. Tunggu. Warsi. Gegara ikut investasi lo, entu si Surti bangkrut tau nggak? Duitnya habis, lakinya sekarang kena stroke. Lu kudu tanggung jawab. Siapa pasti rek nipunya. Saya mah nggak nipu. Nggak ada saya ngajak dia untuk investasi bodong kayak begitu, nggak ada. Dia salah pilih perusahaan investasi. Lagi pula perusahaan itu udah bangkrut. Ada karyawan yang bawa kabur duitnya.
Lagian juga bukan cuma Surti yang rugi. Saya juga rugi banyak loh. Alah, lu segala alasan lu. Lu kalau mau nipu aja. Kalau saya memang niat mau nipu ya, saya tuh nggak mungkin loh ngajak Surti untuk investasi di perusahaan lain. Surtinya aja nggak mau. Dia kekeh untuk milih perusahaan yang gede dengan alasan keuntungannya bonafitnya gede lah. Saya udah wanti-wanti dari awal jangan. Tapi dia kekeh, dia saking serakahnya ya. Mau mendapat untung sebanyak mungkin. Dia sampai jual tuh semua asetnya. Nah lagi pula, karena saya takut dibawa-bawa dalam hal ini, ya udah saya bikin surat perjanjian. Bono ya? Iya. Bu, Ibu nggak mau nyoba investasi di perusahaan lain yang jauh lebih aman, jauh lebih bonafit? Kagak ada ya. Bu Yayan, Bu Iput, kagak usah ikut-ikutan. Lihat tuh Mbak Surti, udah gadein barangnya banyak banget. Kagak balik juga kan? Baru ya kejadian. Kagak deh. Bu, tenang aja. Ini perusahaan solar, ya. Investasinya hanya dengan modal sedikit ya. Jadi keuntungannya pun besar. Dapat 10% loh Bu keuntungannya. Ayo Bu, profit 10%. Iya. Lamun kitu mah atuh mana sok aya buktinan teu? Dibilangin nggak percaya. Nah tuh dia itu buktinya. Lihat kan? Tuh. Lamun kitu mah atuh ibu teh hayangnya ikut we. Apaan sih mau ikut-ikutan? Lu mau ketipu kayak si Surti? Ngerti juga kagak lu. Iya tahu tuh. Tuh lihat, Bu Yayan aja udah nggak percaya. Kenapa Bu Iput kagak ikut-ikutan percaya juga sama Bu Yayan? Hah? Nggak usah ngarang-ngarang. Ya? Ada nih ya Jen. Ibu teh lain gampang kagoda atunya, tapi ibu teh pernah ngadenge cenanya tah eta teh perusahaan solarnya jadi aya untungna matah ge ibu teh mau nyoba gitu. Ibu sama Adani mau ikut? Kagak, mau solar tim baja ya. Kalau ibu-ibu nanti berminat, langsung aja hubungin saya ya. Ya udah Bu pamit ya. Siap. Jangan lupa hubungin saya. Ya, tenang we. Mbak. Udah yang paling bener investasi. Salam lupa duit ya ibu teh. Ada. Investasi aja di truk sayurnya dah. Kasian ya, udah hartanya habis, nggak jadi beli mobil. Padahal sih udah keluar-keluar tuh sama yang lain. Nggak taunya suaminya stroke sekarang. Iya ya, kasihan banget ya nasibnya. Kalau aku, gila kali. Aduh, udah habis-habisan kayak gini, jadi gembel. Sekarang punya suami malah lumpuh lagi. Nyusahin aku banget sih. Kalau kayak gini gimana coba aku cari duitnya? Assalamualaikum. Siapa sih? Iya, tunggu. Waalaikumsalam. Nah. Mau ngapain kalian kesini? Kita datang ke sini mau jengukin Mas Darsan. Oh, Gimana kondisinya, Mas? Soalnya tadi kita sempat ke rumah sakit, cuman katanya Mas Darsan udah pulang. iya. Aku udah gak punya uang lagi tuh buat ngurusin Mas Darsan di rumah sakit. Ini ada titipan uang dari yayasan. Semoga membantu Mbak Surti dan Mas Darsan ya. Ya udah, makasih ya. Tapi aku lagi nggak bisa temenin kalian. Soalnya aku lagi ada kerjaan. Iya, nggak apa-apa. Kita juga pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ibu-ibu, kalau mau berhasil itu harus sabar, ya. Jangan serakah kayak si Surti, bener nggak? Iya, dijamin tuh berhasil kayak saya. Lihat nih tuh ya, tuh emasnya banyak kan? Tuh lihat, tuh bisa punya semua ini semua dari investasi. Untungnya nggak kayak si Surti, serakah. Iya kan? Heh! Lu jaga mulut lo ya. Jangan asal ngomong ya. Lu kali tuh yang salah. Kira ngajaknya aja manis-manis. Kira nggak berhasil, lepas tangan, nggak mau tanggung jawab.
jangan-jangan perusahaan itu sebenarnya nggak bangkrut lagi. Aslinya digondol semua sama dia hartanya, makanya tuh bisa beli emas-emasan kayak gitu. Jaga mulut lo ya. Ya emang kenapa? Aku nggak pernah nipu. Jangan sembarangan sambung dulu kamu ya. Hah? Ngapa pada ribut sih lu? Asal kamu nyahoknya Iput oge ikut investasi teh aya untungna gitu. Emang kamu lagi apes aja atuh karena kamu teh terlalu serakah. Semua dijualin buat investasi, mata kita aya hasil. Mending kamu teh pergi sana. Pergi. Udah pergi sana, bikin ribut aja lu. Aku gak terima kalau cuman aku aja yang hidup susah. Lihat aja, aku bakal lakuin sesuatu. Udah pergi sana. Lu bikin balak aja lu. Pergi kok bos ya teh. Cia. Ganggu aja. Tuduh orang sembarangan tuh. Udah. Ayo, gimana? Terusin. Terus. Kamu bisa menggunakan ilmu guna-guna wedus gembel. Dengan ilmu ini, orang yang kamu targetkan akan jadi seperti orang gila. Dan dia akan menuruti semua yang kamu minta. Terus syaratnya apa? Kamu hanya perlu menyediakan kambing sebagai persembahan di bawah pohon keramat. Bagaimana? Iya, aku sanggup. Kok kabur kambingnya? Yon! Itu tuh kandangnya. Joni! Kenapa bisa di luar ini? Tahu keluyuran di kayak anak tongkrongan dia, Bang. Tapi kok ini kan pintunya kekunci. Kok dia bisa kabur sih? Si Kemet kemana? Ya, si Kemet hilang. Wah, digondol maling ini kayak ya Allah, Kemet. Pak, Bapak tenang dulu ya. Biar kita cari dulu di sekitar sini. Pasti malingnya belum jauh. Ya. Tolongin ya. Iya. Cari satu lagi. Coba kita cari dan. Hati-hati. Ya. Cuci tangan di mana? Bau banget nih. Bau perengus deh. Waalaikumsalam, Ri. Mai, gimana? Fari jadi jemput kamu? Ya, nggak jadi. Lagian Farinya juga sibuk. Jadi, Fari sama Malik, mereka lagi nyariin kambing yang hilang. Aneh banget. Katanya di pintu kandangnya itu padahal dikunci. Terus ada juga yang kabur juga kambingnya katanya. Kok aneh banget? Kalau yang udah-udah sih ya pesugihan kali ya. Terimalah persembahan dari aku. Tolong diterima. Dan aku minta tolong kabulkan semua keinginan aku. Dek Surti, bangun dek. Kita sholat subuh berjamaah dek. Dek, bangun dek, kita sholat subuh berjamaah. Apaan sih? Bangun, kita sholat subuh berjamaah. Aduh, bersik banget sih. Udah sakit, pengen sholat lagi. Sana! Ya Allah. Aduh. Ya Allah.
Ya gitu sih Lik biasanya. Aku nggak ngerti tapi ya ternyata susah banget. Bapak Malik, ini. Ih, kita teh mau nanya tuh sama kamunya Malik. Kumaha eta teh si maling kambing teh? Udah ketangkap atau belum? Masa dalam semalaman doang 2 kambing lenggot. Ya makanya, belum ketemu Bu pencuri kambingnya. Mbak Surti, Ya eleh, itu buat kesawan. Hah? Sombong banget jadi orang. Meni eueuh kasopanan atunya padahal lo bajel mah di dieu kitu emang teka tingali. Hai, kamu ngeliat sesuatu? aku ngerasa ada yang aneh sama Mbak Surti. Oh, jadi gini kerjaan orang yang udah makan duit gue. Malah santai-santai aja. Gue minta balikin semua uang gue. Minta apaan lagi sih? Hah? Jelas-jelas sama investasi kamu itu kan nggak berhasil. Kamu yang rugi, kenapa mintanya sama aku? Oke, kalau lo maunya kayak gitu. Aku akan lakukan semua apa yang kamu minta, Ti. Bagus. Yang pertama, gue minta lo balikin semua duit gue. Yang kedua, pengaruhi semua warga di sini untuk ikut investasi ke kamu. Terus uangnya kasih semua ke gue. Ngerti? Iya, Ti. Aku akan lakukan semua perintah kamu, Ti. Ibu-ibu, saya tuh bener-bener udah ngebuktiin perusahaan investasi ini itu bener-bener nguntungin, Bu. Bahkan untungnya berkali-kali lipat coba. Ya, siapa yang mau nyobain? Ayo, Ibu. Saya masih takut. Banyak juga kan investasi yang bodong itu. Bu, saya beneran, Bu. Gimana kalau nggak percaya ya? Saya tuh, aduh nih Bu, emas saya aja tuh banyak banget. Ini semua gara-gara investasi ini. Nah, kalau nggak percaya, masih nggak percaya juga, Ibu datang ke rumah saya. Lihat semua perabotan rumah saya, Bu. Itu banyak mewah. Itu semua dari investasi ini, Bu, keuntungannya. Meni mujur pisan atuh ari kitu mah nya. Ibu teh mau tambahin lagi tah ikut investasinya gitu biar untungna loba. Sok ibu-ibu teh ikut juga. Terus ya, kamu juga ikut atuh yang banyak biar nanti hasil nanti menang loba gitu. Ya udah deh, gue ikut juga. Tapi kan gue gaptek tuh kalau perkara investasi. Bagaimana kalau gue terima beres? Bisa? Aduh, itu mah gampang. Ibu tinggal datang ke rumah saya bawa uangnya, ya. Nah makanya semakin cepat Ibu kasih uangnya ke saya, semakin cepat juga Ibu dapat untungnya. Cakep kalau Bu Gono. Gue kumpulin dulu duitnya, ya. Entah kalau udah kumpul, gue ke rumah lu deh. Ini uang sama barang-barang warga yang investasi ke kamu. Iya, itu semuanya, Ti. Beberapa warga yang nggak punya uang tunai, mereka kasih barang berharga mereka. Di situ ada jam, emas, cincin kawin, semuanya ada di sini, Ti. Wow, bagus. Pokoknya besok kamu lakuin lagi, jangan berhenti. Karena semakin banyak warga yang investasi, bakal semakin banyak sama. Ngerti? Iya, Ti, aku ngerti, Ti. Aku akan lakukan semua perintah kamu, Ti. Ya udah, sekarang pulang Gi. Nanti janjian lagi kalau misalnya mau setoran. Ya, kasih ya, Ti.
uangnya banyak banget lagi. Tapi kok aku lapar ya? Mana aku belum masak. Pakai uang ini aja lah buat beli makanan. Ay, aku balik ya. Ya udah, aku anterin ke depan deh. Yuk. Oke. Assalamualaikum. Pas banget Pan feeling gua kalau lu itu masih nggak ada di yayasan. Seperti biasa nih. Kalau Yeyen datang pasti bawa berita buat darah-darah gono. Apa Bu Yeyen? Jadi begini darah-darah. Kalau Yeyen itu udah setoran duit investasi ke si Warsi. Begono. Ih, kayak investasinya mantep banget. Iya kan tuh? Bener pisan atuh Neng Maya, pokoknya mah ieu teh investasi teh beda pisan jeung si Surti gitu. Soalna teh ibu tadi kasih bocoran saeutik, eta teh penghasilan teh gede kacida. Pas saat Neng Maya teh ikut gabung atuh ayeuna nya. Tapi emang beneran bisa cepat gitu balik duitnya? Ih, Maya, nih bukan cuman Iput yang udah dapat untung, Warkamsi juga udah pada balik modal, ya gak? Berlipat-lipat nih. Mai, kayaknya kamu jangan langsung gampang percaya deh. Dipikir-pikir aja dulu. Neng Maya, udah atuh kamu teh tong loba mikir gitu. Langsung join aja. Ngos aya buktina eta teh si Warsi emasna loba gitu, barang-barang teh anyar kabeh. Nah, kalau kata gua mah nih ya, lu jangan kebanyakan mikir, Mai. Mendingan lu buruan join. Masa iya lu mau kalah sama Warkamsi, Ipan? Kalau lu kelamaan join, ntar lu ketinggalan dah. Iya juga sih, Ay. Apa aku coba kali ya? Ya, aku kan ada tabungan nikah. Bisa aja kali ya. Kalau kamu jangan sembarangan gitu dong, masa kamu mikirnya mau pakai tabungan untuk nikah? Kalau misalnya ada apa-apa terus kamu pakai tabungan uang nikah, emang mau sampai kamu gak jadi nikah gimana? Aduh, banyak banget makanannya. Aku makan yang mana dulu ya? Tapi tadi aku udah nyemil sih. Aduh, aku masih kenyang deh. Nah ya. Aduh, enak banget baunya. Nasi goreng. Kamu bisa beli makanan ini dapat uang dari mana kamu? Maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu? Kamu nuduh kalau aku nih maling makanan semua ini? Bukan maksud Mas seperti itu. Mas takut. Udah, cukup! Aku tuh udah capek ya denger omongan kamu nuduh-nuduh aku terus. Maksud aku tuh beli makanan banyak kayak gini untuk kita makan berdua. Tapi kamu malah ngomong kayak gitu, nuduh terus. Dik, maksud Mas itu Alah, udahlah, terserah. Mulai sekarang, kalau kamu lapar ya Mas, kamu cukup masak mie. Semua makanan ini aku mau makan. Dan ingat, malam ini kamu tidur di sofa. Jangan tidur di kamar. Surti. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Surti jadi berubah kasar banget sama aku? Tolong ampuni istri hamba ya Allah. Wah! Wah! Aduh, gawat kalau ketahuan. Mbak, tadi saya dengar ada teriakan kambing. Ada maling ya? Dani pasti curiga nih. Alasan apa ya? Sumpah, tadi aku didorong sama malingnya. Terus malingnya tuh ke sana kabur. Wah, kurang ajar tuh maling. Ya udah, nanti begitu ketemu, saya suruh hitung ini berapa banyak ini. Iya. Alex! Aduh, hampir aja ketahuan. Kambingnya pakai kabur lagi. Nah, aku harus cari kambing lagi. Nah, ini aja ya buat aku pakai persembahan. Surti, kamu ngapain malam-malam sini? Aku udah berhasil lolos dari Dani, tapi malah kepergok sama warga. Aku harus lakuin sesuatu. Aku
aku akan minta tolong modus gembel. Pak, boleh minta kambingnya nggak? Soalnya perlu banget. Makasih ya, Pak. Lila, gak usah sok-sok imut muka lo. Mana janjinya? Katanya mau kasih untung. Balikin duit kita. Penipu kamu ya, bohong. Iya tipe emang lo. Berani lu ya, masih nipu lu ya. Kamu teh ngasih harapan palsu sama kita. Ibu-ibu. Tuh kan, bener apa kata aku bilang. Dia itu penipu tau gak sih? Hancur aja rumahnya, ambil hartanya, bakar kalau perlu rumahnya. Ibu, berhenti. Aduh, astagfirullahaladzim. Kalian ini kenapa sih? Berantem mulu. Nggak boleh dong sembarangan masuk rumah orang kayak gitu. Ya kalau sampai kalian merusak rumah orang juga kalian semua bisa kena pidana. Mas, bawa aja ke dalam ya. Langsung di set up nanti TV-nya. Iya, baik Bu. Ya hati-hati. Ya, masuk bawa ke sana. Ya. Hati-hati ya, Mas. Belanjaannya luar biasa. Surti, Lu habis nyuciin baju Sultan Mane. Duitnya banyak banget, bisa belanja pegonoan ya. Ih, benar pisan atuh. Surti, kamu teh sekarang seperti kolomerat atuh eta beli barang-barang lo begitu. Engkong lu melarat. Apa eta? Gak usah julid. siapa yang julid? Ya gini-gini tuh aku masih punya simpenan, jadi aku bisa beli TV sama kulkas terbaru. Siapa juga yang julid sih? Kan gue cuma nanya. Lagian lu kagak jawab juga kagak nape-nape malah ya. Lagian nanya kayak orang investigasi aja, nyinyir kayak gitu. Susah emang kalau ngomong sama OKB. Orang kayak baru ya? Lalu kita pergi aja nyok. Ya udah sana. Kita kagak. Ini aneh, masa mendadak kayak bogono terus beli bogonoan. Kalau gua rasa mah yang ada yang aneh. Benar pisan ieu mah atuh wajarnya. Eta teh lain rezeki. Eta sengaja gitu pasti ada sesuatu ya. Siapa yang mau investasi? Siapa? Kamu? Kamu mau investasi? Tuh sih. Ini kesian ya. Investasinya bangkrut. Mana dia teh kudu etanya nabung uang warga. Ditambah lagi uang kita, Yen, makin berat. Iya, kasihan ya. Iya, siapa yang mau? Kamu, ayo, siapa yang mau duit? Ayo, semua investasi, kamu mau investasi, iya. Tapi untung aja kemarin itu Aini udah ngingetin aku untuk jangan ikut investasi. Kalau enggak, lebih kasihan lagi Mbak Warsi harus gantiin duit aku. Harus itu Aini kagak ngelarang Kitty tuh buat ngelabrak dia. Emang kitanya yang salah tuh, Yen. Kudu nama kita teh konsultasi ke Aini, nanya gitu. Kita teh udah berkali-kali katipu, Aini teh katipu deh gitu, awak kapokna. Ya namanya juga wabah kampung kita kan penipuan mulu berbagai modus ya Pak. Nggak salah kita juga. Kenapa? Hai, Kenapa? aku mau berhenti sebentar ya. Mau beli minum. Oh, Kamu mau ikut aku nggak? jadi kayaknya aku tunggu di sini aja. Ya, tapi beneran tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Iya. Aku jagain motor kamu. Bentar ya. Ya.
Kok tiba-tiba jadi udaranya dingin banget gini sih? Sebenarnya mau kamu apa sih? Keluar kamu! Kenapa kamu selalu ganggu aku? Mau kamu apa sih? Keluar kamu! Nanti kamu, bayar nggak? Enak aja. Uang investor nggak dibayar. Suara apa sih? Kok rame banget? Berhenti! Hentikan pas! Hentikan ini pas! Oh, mau ikut campur ya? Lepasin! Berhenti! Berhenti, Mbak! Ih, lepasin! Astagfirullahaladzim, tolong, Mbak! Tolong berhenti! Astagfirullah! Yuk, lepasin, berhenti, Mbak! Dari tolongin, bawa sini! Ayo, Mbak. Ayo, yuk kita pergi dari sini ya. Mau kemana? Hah? Mau kemana Mbak? Mau kemana? Enaknya Investasi. Ah, iya boleh. Ya, investasi. Kita main investasi. Iya, kita investasi tambang pasir ya. Dapat keuntungannya banyak! Dari orang kaya! Kaya! Ayo, ya. Ibu nggak apa-apa. Tapi masih baik-baik aja. Makasih ya, Deng. Hati-hati ya, Bu. Makasih ya, Deng. Hati-hati, Bu. Oh, bener nggak apa-apa, ya? Nggak apa-apa. Seru juga lah si Lars itu diseret-seret sama Dani. Syukurin. Makanya jangan belagu. Jangan cari gara-gara sama aku. Dek Surti, Dek, boleh Mas minta tolong buatin teh tawar panas. Bikin aja sendiri. Kamu dapat uang sebanyak itu dapat dari mana? Apa yang sudah kamu lakukan di luar? Katanya mau bikin minum. Malah ngomong terus. Nah, Surti. Surti. semua. Ayo, semuanya bergabung di investasi aku. Perhiasan saja banyak banget ini. Tuh ya, lihat perhiasannya banyak kan? Ya banyak ya. Oh enggak, iya banyak. Kasihan banget Mbak Warsi sampai kayak gitu. Kok bisa ya? Sampai jadi separah ini. Harusnya tuh nggak secepat ini prosesnya. Aku pernah baca di artikel, katanya kalau emang orang sakit jiwa, ada tahapan-tahapannya. Dia jadi nggak nafsu makan, nggak bisa tidur, depresi, sedih terus. Tapi kok tiba-tiba Mbak Warsi bisa jadi kayak gini? Apa mungkin aja ada kaitan sama ilmu hitam? Jangan dilawan. Ikuti saja. Dengarkan Enggak, aku nggak mau dengar. Ingin kamu diem. Kamu diem, nggak usah ngomong apa-apa. Kenapa sih tahu tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang? Apa sih maunya? Aku nggak akan pernah dengerin kamu. Nggak. Pergi. Kamu pergi sekarang. Hilang. Hilang. Hai. Hei. Lik. Suara nenek itu lagi ya? Iya. Itu muncul lagi, Lik. Ya, aku capek, aku nggak mau ngedengerin dia. Ya
Ya, apapun keputusan kamu, aku pasti selalu ada buat membantu kamu ya. Kamu bisa cerita apapun sama aku. Wih, apa kita bawa aja ke yayasan ya? Ya, aku setuju, Ay. Kita juga bisa minta bantuin Fahri. Ya, kita bisa tolong sama Bu Fahri. Ya. Balikin duit gua gak mau tahu. Balikin semuanya. Bagaimana? Surat tanah gua balikin juga. Aku yakin barusan ngeliat Mbak Surti. Kalau diingat-ingat Mbak Surti yang paling sakit hati sama Mbak Warsi. Dan waktu aku dapat vision itu aku juga didatengin nenek misterius yang bilang Surti nggak akan kenapa-napa. Tapi emang mungkin Mbak Surti ada hubungannya sama semua ini. Panas. Nggak sadar mbak. Aku mau ambil uang. Aku mau. Panas. Lepasin dah. Ya, aku nggak mau lepasin. Aku panas. Sadar mbak? Mike, ini sama Mike mana sih? Mereka lagi cek sesuatu dan katanya penting. Makanya mereka titipin bawasnya dulu ke kita. Istighfar mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Istighfar mbak. Aku mau ambil investasi. Mbak istighfar mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kesini ada yang mau kita tanyain. Sebenarnya keadaan yang terjadi di kampung ini apa ada hubungannya ya? Yang terjadi ke Warsi dan Mbak Surti. Apa semuanya ada hubungannya? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Maksud kamu menuduh aku kalau apa yang terjadi dengan Warsi itu semuanya gara-gara aku? Justru makanya kita datang ke sini. Nah udahlah, kalian nggak usah ngomong yang enggak-enggak. Kalian tuh kenapa sih bisa seenak-enaknya kayak gitu nuduh aku? Asal kalian tahu ya, Warsi itu udah nipu aku. Semua warga di sini udah pada tahu. Harta aku habis gara-gara dia. Sekarang kalian pergi dari sini. Aku bilang keluar dari rumah aku. Pergi! Ya kalau gitu kita permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Surti. Pesanan ya. Taruh di mana nih? Totalnya jadi 150 ya. Iya. Tadi saya bonusin toge tuh. Dia segar. Oh iya, tadi barusan Aini sama Malik habis dari sini, Mbak. Dari habis ngapain? Kayaknya Dani bisa aku manfaatin deh. Habisi mereka. Habisi Aini dan Malik. Kenapa Surti bisa ngelakuin hal sekejam itu? Kayak kita dapat keuntungan 10%. Aku punya emas. Titit, kesangan semua warga punya. Semua kasih. Semuanya akan aku jual. Gimana ini? Ay, kayaknya ini bawasnya harus kita kurung dulu deh. Soalnya aku sama Fahri capek banget dan kita butuh nafas dulu. Kita bikin cara lain ya untuk sembuhin Bawar sih. Yaudah kalau gitu biar Arik aku minta tolong sama kamu ya untuk bawa ke kamar yang di samping kamar aku. Oke? Iya. Ikut. Kalian mau ikut investasi? Mau pakai jam tangan? Tinggal ibu. Ayo, investasinya bisa dapat
Banyak uang bisa didapat ya. Ayo, ayo. Banyak uang. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Allahu Akbar. Dani. Ikut campur. Kenapa kan? Dani, Tambah lagi. Ya Allah, ini bagaimana mulanya? Astagfirullahaladzim. Dani, apa yang dia rasa? Katanya marbot musola, dia diincet gana ya sama Bang Berpari ya. Dia kata Dani, pingsan di mari bukono. Terus kenaon atuh si Adani teh bisa nepi ka kieu? Kami juga nggak ngerti Bu ya, Bu Iput. Tiba-tiba tuh Dani datang ke yayasan terus marah-marah ke saya dan Aini. Sampai akhirnya dia jadi kayak gini. Makanya saya minta tolong Bu Iput sama Bu Yen datang ke sini buat jagain Dani sementara. Karena kita mau cari tahu apa yang terjadi. Iya. Pokoknya lu kudu temuin tuh penyebab si Dani sampai belingsatan terus pingsan di mari. Jangan kasih lolos dia. Ya Bu Yen, insya Allah. Air doanya. Ini juga Fari udah siapin, jadi nanti kalau Dani udah sadar tolong langsung dikasih ya. Iya deh, tenang wae, kita urus Dani mah nya. Iya deh, kita permisi ya. Lu hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya elah Dani. Astagfirullahaladzim. Jam segini Surti belum pulang. Kemana dia? Ya Allah. Surti, kamu ini baru pulang kemana aja? Aku nungguin kamu pulang. Kemana? Emang nggak lihat nih aku? Dari mana ngapain? Belanja. Nggak mungkin kan belanja segini banyak sejam 2 jam. Lagian ngapain sih pakai nanya-nanya aku segala? Surti, aku nungguin kamu itu aku pengen nanya sama kamu. Apa yang sudah kamu lakukan sama Dani? Lakuin apa? Emang kenapa Dani? Kamu nggak usah bohong. Dan nggak perlu pura-pura nggak ngerti. Mas lihat sendiri. Kamu komat kamit, bacain mantra tiba-tiba. Mas Dani jadi lupa diri. Dan terpengaruh oleh mantra-mantra kamu. Halah, udahlah. Kamu gak usah tahu apa yang aku lakuin. Yang penting sekarang aku kaya raya nih. Uang aku banyak, aku udah gak miskin lagi. Aku gak susah lagi hidupnya sekarang. Rajin. Surti, apa yang sudah kamu lakukan itu musyrik. Kamu harus tobat. Kalian ngomong apa sih? Lepas! Lepasin aku! Jangan ganggu urusan aku. Surti. Surti. Surti, jangan Surti. Aku semua lupa. Mbak, Mbak, mendingan sadar Mbak. Kamu yang kasih minumnya, biar aku yang pegang. Mbak, agak maksa dikit ya? Iya. Minum ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Mbak.
Mbak, sadar Mbak. Mau apa lagi kamu? Nenek, nenek kamu bilang itu ada di sini. Iya, Mai. Berhenti! 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 Mbak sadar Mbak. Kemana kamu? Kembali ke sini! Astagfirullahaladzim. Mbak. Alhamdulillah. Mbak Warsi. Mbak, kamu udah sadar? Alhamdulillah. Aku di mana? Kamu di yayasan sekarang, Mbak. Tadi soalnya kamu punya tingkah yang aneh. Jadi kita bawa kamu ke yayasan. Aku tahu. Ini semua pasti ulahnya si Surti. Aku akan beri perhitungan sama dia. Tunggu. Mbak Warsi. Mbak. Ya Allah, Mai, ayo. Semoga aja Mbak Surti ada di rumah. Suara Pak Dasan? Ayo, Rik. Ayo. Pak Dasan? Udah, sini. Dobrak aja. Awas, Rik. Awas. Cukup, Mbak. Balik. Surti! Kamu tega ya? Udah nggak guna-guna aku. Kamu jangan ikut campur. Diam! Kalian semua pergi dari sini. Mbak Surti terlalu berbahaya. Kagak sadar-sadar, coba lu bangunin. Susah tuh, Yen. Ada nih tete udang-udang tuh. Hah, tepuk begini coba. Nih, udang tuh. Yen, kumaha tuh? Kudunya mak ini di ngajiin begono, tapi kan itu banyak dosanya. Emang bisa begono? Terus, bagaimana kalau kita kasih air doa nih dari Bang Bro Pari? Lu cangap mulutnya. Sok ibu dipegangin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Buka gitu mulutnya. Iya, gedean. Alhamdulillah. Sadar ya. Alhamdulillah ya Allah. Dan udah sadar, lu semangat Dan. Lu pakai kesurupan lu lagi. Kamu teh kenalan ya? Banyak pikiran lu ya. Liar ya. Udah senderin lagi dah. Doanya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan lu. Udah nih. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ikut. Yeyen. Ikut Yeyen. Ini gua. Member di warung sarung. Jangan itu Yeyen. Ikut. Ikut kita member. Jangan itu Yeyen. Itu Yeyen. Kabarin. Kabur.
Istighfar lo. Kenapa nih? Anjir. Kita. Gimana? Aduh, aku bodoh ya, bodoh. Saya kesurupan apaan? Ya Allah, maafin. Aku di mana? Surti. Tolong Surti. Sadar. Insaf. Itu musrik, sadar. Aku gak mau, insaf gak. Aku harus cari uang aku. Surti. Pak Darsan udah Pak, cukup Pak. Aku harus bawa uang aku. Surti. Mbak Surti! Hei! Surti. Aku gak mau ini uang aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Surti. Surti. Ya Allah, Surti. Surti. Bagus deh si Surti mati. Jadi nggak ada yang tahu soal penipuan yang selama ini aku lakuin. Kita mulai pemakamannya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kolongnya ada airnya, Pak. Tiba-tiba keluar air begitu. Kenapa tiba-tiba keluar air, Masya Allah. Gak tahu, makanya saya kaget nih, Pak. Masa iya airnya sampai luber gitu? Apa jangan-jangan mata airnya kena pacul kali ya? Bisa jadi atuh ya neta teh terus kumaha tuh. Ayo, Pak. Kita taruh di keranda lagi, Pak. Pasti ini adalah azab untuk orang yang guna-guna aku. Males banget datang ke pemakaman orang musyrik ini. Rick, aku bisa dengar suara orang jatuh dari arah sana. Aku coba periksa dulu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.